Satu kata untuk anime ini, hambar. Katerina Telebi. Jangan lupa subscribe. Hello guys, balik lagi di Patena TV channel favoritnya onesan-onesan yang sukanya bilang Hara-hara. Yes. Hara-hara. Yes. Hara-hara. Oke guys, di video kali ini gua bakal ngebahas fakta dan alasan kenapa anime ini dapat rating yang kecil menurut gua pribadi di My Anime List. Oke, sebelum menonton video ini lebih jauh, tak bosan-bosan gua ingetin ke kalian bahwa konten ini berisi full spoiler. Jadi buat kalian yang belum menonton animenya, gue sangat saranin agar kalian menonton terlebih dahulu animenya. Dan tak lupa juga cek tag time yang udah gua siapin di deskripsi agar kalian bisa langsung loncat-loncat ke bagian yang menurut kalian menarik. Oke, let's check it out. 3 alasan kenapa anime Mayoiga underrated. Oke, pertama dan yang terpenting, siapa yang mengira bahwa memiliki 30 karakter dalam anime serial pendek yang hanya berdurasi 12 episode merupakan ide yang bagus? Well, secara kasar menurut gua sendiri ini merupakan bencana. Oh no. Bagaimanapun eksekusinya dengan 30 karakter dalam anime yang hanya berdurasi 12 episode merupakan sebuah kesalahan yang fatal. Nah, serial pendek biasanya itu mengalami masalah dengan menyempurnakan plot dari setiap karakter yang disajikan. Ya, kita bayangin aja ya, anime seperti Love Live Nijigasaki yang memiliki 9 karakter plus 1, yaitu Yu-chan, Grisayla yang memiliki 6 karakter utama, bahkan terkadang mengompres plot masing-masing karakternya dengan sebegitu singkatnya guys, agar mampu menyampaikan masing-masing backstory dari tiap karakter. Dan itu pun terkadang 12 episode masih belum cukup untuk mengulas lebih dalam backstory dari masing-masing karakter. Bagaimana dengan Mayoiga? Jika kalian sudah menonton animenya, kalian pasti sadar bahwa beberapa karakter tidak mendapatkan backstory. Jadi sebenarnya berapa sih minimal waktu yang dibutuhkan untuk menjelaskan backstory setiap karakter? Mari kita berasumsi. Ya, pertama kita coba tengok series Love Live Nijigasaki dan kita beranggapan bahwa terdapat 12 episode. Nah, episode 1 merupakan prolog dan episode terakhir merupakan epilog. Jadi setiap serial anime kita ambil 10 episode hanya untuk backstory karakter. Jadi setiap episode anime itu terdiri sekitar 24 menitan. 2 menit untuk opening dan 2 menit untuk ending. Sehingga kita dapat berasumsi bahwa setiap episode hanya terdapat 20 menit waktu untuk bercerita. Jika 10 episode, maka total waktu yang diberikan untuk satu serial pendek adalah 200 menit. Dengan jumlah karakter Niji 9, maka 200 menit kita bagi 9 membernya, yang kita dapatkan 22 menit. So, dibutuhkan minimal 22 menit untuk setiap backstory masing-masing karakter, dan anime Love Live Nijigasaki ini mampu mengemasnya menjadi 1 episode per backstory karakter. Ya kan? Nah, bayangkan jika hal ini diterapkan di anime Mayoiga dengan durasi hanya 200 menit, kita bagi 30 karakter, maka kita dapat waktu hanya 6,6 menit. Well, sudah bisa bayangin bagaimana cara menjelaskan backstory tiap karakter hanya dalam waktu 6 menit. Nah, seharusnya dengan waktu yang relatif sangat singkat ini, staff dan krunya Mayoiga harus lebih memfokuskan terhadap beberapa backstory tiap karakternya. Namun nyatanya banyak waktu itu yang terbuang percuma hanya karena scene-scene yang sepele
dimana seperti ada di episode pertama dimana terjadi perdebatan tentang nama, nyanyi lagu yang menurut gua sangat buruk buat didengerin, yang nggak ada kejelasannya. Dan menurut gua anime Mayoiga telah mengambil keputusan yang fatal. Nah, dengan premis dan settingan yang memberikan begitu banyak getaran horor, serta kru produksi yang pernah menangani anime Another, menurut gua anime ini bakal memberikan sensasi horor yang sekelas ya minimal at least seperti Another lah. Tapi nyatanya seni dan visualisasi efek yang disajikan terkesan sangat memaksa. Well, untuk prolognya, atmosfer yang diberikan itu sebenarnya sudah cukup bagus guys untuk membangun premis sebagai anime horror misteri. Kita bisa lihat ya dari awal scene di mana jalanan yang berkabut, dan di episode berikutnya Pak Supir yang tiba-tiba diketuk oleh seseorang yang kita nggak tahu siapa, sampai peristiwa di mana Yotsun si rapper ini tiba-tiba menghilang. Namun nyatanya Mayoiga seperti menghancurkan premisnya sendiri guys di pertengahan cerita, dan akhirnya runtuh pada puncak akhir cerita yang dimana mulai menunjukkan monster CGI raksasa yang gak jelas miliknya Speedstar itu. Mitsumune merupakan protagonis di anime ini. Namun sebagai protagonis, Mitsumune menurut gua sih terasa sangat hambar. Kenapa? Alasan pertama dan utama yang menurut gua kenapa gua merasa Mitsumune ini terasa hambar itu karena gua merasa nggak punya ikatan emosional yang terjadi saat gua nonton Mayoiga dari awal sampai tamat. Baik itu ikatan emosional sedih atau senang atau ketakutan dan sebagainya. Satu-satunya yang membuat gue terikat secara emosional itu cuman scene dimana Pak Supir ini bertemu kembali dengan anaknya guys. Ini yang bener-bener bikin gue merinding. Kita tahu bahwa Pak Supir sendiri itu yang bukan tokoh utama dalam serial ini, namun bisa memberikan ikatan emosional yang lebih terasa dibandingkan saat gue nonton plot utamanya guys, Mitsumune ini. Jadi gak ada hal yang bisa gue jelasin selain main karakter yang menganggap dirinya mampu diterima oleh semua orang apabila dia berbuat baik, dan selain itu tambahan waktu yang diberikan untuk menjelaskan backstory dari Mitsumune pun tidak ada yang berkesan guys. Oke guys, itulah 3 alasan utama yang melandasi kenapa anime Mayoiga ini underrated menurut gua dan beberapa reviewer yang udah nonton anime Mayoiga ini. Overall, seperti yang udah gua jelasin di video sebelumnya, anime ini nggak buruk-buruk amat dan juga nggak bagus-bagus amat, namun masih jauh dari kata bagus ya, kecuali desain karakternya yang wangi-wangi ya. Dan menurut gua anime ini bukan underrated ya, tapi emang segitu yang bisa kita berikan. Gimana menurut kalian guys? Apakah kalian punya opini lain? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, sekian dulu dari Patena TV channel. Jangan lupa like jika kalian suka konten-konten seperti ini. Komen juga pendapat kalian setelah menonton anime ini. Dan tak lupa subscribe Patena TV untuk dukung terus Patena TV channel menjadi channel yang bermanfaat dan menghibur, khususnya untuk wibu-wibu Indonesia. Akhir kata, salam Patena TV dan jaya terus wibu-wibu Indonesia. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。